Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan semangat untuk terus berbagi ilmu pengetahuan pada musim pandemi COVID-19 ini. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Radu Yendra SSC MSc bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Kita masih tetap prihatin dengan keadaan yang masih berlangsung di negeri kita ini, di mana COVID-19 ini merupakan suatu cobaan dan musibah yang besar yang harus kita hadapi secara bersama-sama. Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com hadir di tengah-tengah isu pandemi COVID ini hanya dengan satu tujuan, adalah untuk bersama mahasiswa Indonesia untuk terus beraktivitas belajar dalam suasana pandemi COVID-19. Nah, seperti yang telah kita lakukan sebelumnya, kita pada semester ganjil tahun 2021 ini akan melaksanakan edisi khusus. Nah, di mana edisi khusus ini adalah membahas soal-soal yang ada di buku Probability and Statistics for Engineer and Scientists. Sedangkan teorinya telah kita sampaikan pada edisi khusus seri sebelumnya. Silakan lihat di kampus www.radoinstitute.com yang telah secara rapi, jelas dan tuntas kita berikan teorinya dalam website tersebut. Nah, sekarang kita akan lanjutkan edisi khusus seri kedua ini dengan tetap membahas soal-soal yang akan kita selesaikan dengan secara jelas dan secara baik. Pastikan saudara selalu bersama Kampus Dunia Maya. Oke, kita akan lihat soal berikut. Oke, ini dia. Nah, soal 2.4. An experiment involves choosing a pair of dice, one green and one red, and recording the number that come up. If X equals to the outcome on the green die and Y the outcome on the red die, describe the sample space as A by listing the elements and B by using the rule methods. Jadi di soal 2.4 ini kita akan melakukan tetap seperti teori sebelumnya, kita diminta melaksanakan, mendaftarkan semua elemen. Nah, elemen ini jelas dalam soal dikatakan ada dua dadu, yang satu berwarna hijau, yang satu berwarna merah. Lalu kita akan mencatat jumlah yang muncul. Jika X adalah yang muncul untuk dadu hijau, green die, dan Y adalah untuk yang muncul pada dadu merah, lalu katanya gambarkan sampel space S dengan cara A, mendaftarkan semua elemen, dengan cara B, dengan menggunakan aturan atau menggunakan persamaan matematis atau pertidaksamaan matematis. Oke, kita akan jawab soal A. Ini soal yang mudah sekali saya rasa. Ini udah sering kita dengar di telinga kita. Jadi kalau ada dua dadu, maka ruang sampelnya tentu S adalah, oke, kita buat seperti ini loh. Syaratnya kurung kurawal, tentu 1-1. Nah, artinya angka di depan ini punya si dadu hijau. Nah, ini dadu hijau. Dadu hijau. Oke. Dan angka yang di belakang tentu dia punya si dadu merah. Dadu merah.
Nah, apa-apa saja dia. Nah, itu kita daftarkan list satu-satu, koma, ingat koma pembatas atau koma sebagai pembatas elemen. Oke. Lalu 1, 2. Oke, lalu ada 1, 3. Ada 1, 4. Oke. Ada 1, 5. Oke. Ada 1, 6. Oke, ini dia. Apa lagi? Ada 2, 1. Oke. Ada 2, 2. Ada 2, 3. Ada 2, 4. Oke, ada 2, 5. 2, 5. Ada 2, 6 koma di sini pembeta. Oke, 2, 6. Oke, dan seterusnya ada 3, 1. Oke, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Oke, seterusnya sampai 3, 6. Ada 6, 1. Oh, ada 4, 1, sorry. Ada 4, 1. 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6 dan seterusnya. Oke, dan seterusnya sampailah nanti dia yang terakhir itu adalah 6, 6. Nah, ini dia. Nah, ini udah sering kita pelajari. Nah, nih kurung kurawal, tutup dengan kurung kurawal. Oke, jadi tidak jadi masalah. Jadi angka di depan punya si dadu merah, dadu hijau, angka di belakang punya si dadu 6. Sedangkan yang B, kalau dia minta untuk secara aturan, maka boleh dibuat sebagai, oke, di mana XY, tadi X punya dadu hijau, Y punya merah, di mana X dan Y itu adalah seluruh kombinasi dari 1 sampai 6. X, Y. Oke. Tutup kurang. Nah, ini dia. Jadi yang A itu kita nyatakan, kita daftarkan seluruh elemen yang mungkin karena dia minta sampel space. Sampel space itu tentu seluruh yang mungkin. Sedangkan yang B dia minta dengan menggunakan aturan atau metode aturan. Ya mungkin dengan bentuk sederhana yang diformulasikan dengan bentuk matematis. Jadi XY itu adalah kombinasi pasangan dari 1 sampai 6. Oke. Jadi soalnya ini sangat mudah, hanya kemampuan kita untuk memahami soal. Jadi cukup mudah. 2.5. Oke, kita lihat 2.5. An experiment consists of tossing a die and then flipping a coin once if the number on the die is even. If the number on the die is odd, the coin is flipped twice using the notation for H, for example, to denote the outcome that the die comes up for, and then the coin comes up hits. And 3HT to denote the outcome that the die comes up 3 followed by a hit and then a tail on the coin. Construct a tree diagram to show the extinct elements of the sample space. Jadi soal ini panjang tapi sebenarnya sangat sederhana. Hanya kemampuan pemikiran kita saja harus dapat memaknai soal ini dengan baik. Contoh misalnya, kata soal katanya, dia akan melantunkan dadu dan koin. Nah, tapi dengan catatan sebagai berikut. Katanya begini, jika katanya pada dadu itu ganjil, ikuti dengan, yang pertama nih, yang pertama dulu. Jika
nih Chonsing deh. Jika dadu itu adalah genap, maka katanya lantunkan koin sekali. Tetapi katanya a coin once if the number on the day is even. Tetapi katanya jika koin itu adalah jika dadu itu ganjil, makanya koin itu dilantunkan 2 kali. Nah, jadi kalau begitu kata kuncinya lantunkan dulu dadu baru koin. Tetapi dengan syarat bahwa jika pada dadu itu ganjil, cukup lantunkan sekali koin. Tetapi jika dadu itu ganjil, maka lantunkan koin 2 kali. Nah, katanya contoh misalnya 4H ini katanya. Dadu itu 4, 4 itu genap. Lalu katanya lantunkan koin sekali saja. Tetapi kalau contoh berikut 3HT, 3 itu dadu ganjil, lalu lantunkan 2 kali koin. Nah, itu dia. Jadi dalam gambaran pemikiran kita, kalau diminta daftarkan seluruh elemen, nah, tentu yang kita lakukan adalah mengurutkan dadu. Dadu 1. Jadi kalau dadunya 1 itu kan ganjil. Lalu ikuti dengan seluruh kemungkinan dari koin. Karena ganjil maka koinnya tentu yang mungkin HH. Apalagi ini 1. Apalagi koin 1 HT. Oke. Apalagi yang mungkin 1, apalagi 1 HT, 1 TH. Oke, lalu apalagi 1 TT. Nah, ini dia. Kenapa dia harus begini? Karena di depannya itu dadu ganjil. Ini dadu ganjil, kita singkat dengan DG saja. Mata dadu ganjil dan 2 kali koin. Yang ini koin pertama, kita singkat K1. Dan yang ini adalah koin kedua, kita singkat koin kedua. Tadi katanya kalau ganjil dia 2 koin. Jadi kalau begitu, kenapa harus ada 4? Karena kemungkinan 2 koin itu kan ada 4. Nah, itu dia. Lalu langkah berikutnya apa? Berikutnya kalau dia ganjil, kalau dia genap, 2 lagi dadunya. Kalau dia genap tentunya hanya ada 2, hanya 1 koin. 2H dan 2T. Ya, kenapa beda dengan di atas? Ya beda. Karena ini 2 adalah dadu genap. Nah, dadu genap kita singkat dengan DGN. Kalau DG tadi ganjil. Yang di bawah koin 1. Karena koin, kenapa harus koin 1 kali? Karena dia di depan genap. Lalu berikutnya apa? Kita buat ke samping aja ya. Kita berikutnya 3 lagi. Jadi kalau 3 ganjil, ikuti dengan HH. Nah ganjil, apalagi 3HT. 3HT. Oke. Apalagi 3TH. 3TH. Apalagi 3TT. Oke. 3TT. Tutup. Lalu 4. 4 genap. Maka kalau genap 4H dan 4T. Nah, 5 lagi. 5 dadu. Jadi kalau 5 ganjil. 5 tentu lawannya HH. Nah, oke. Di sini tentu juga 5HT. 5HT. Di sini 5TH
Di sini 5 titik. Hah, ini dia. 6. Berarti 6 genap, 6 H, 6 T. Nah, ini dah yang disebut dengan 18 elemen. 18 elemen yang diinginkan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Lalu konstruk tridiagram. Kalau kita ingin mengkonstruk tridiagram itu bagaimana? Diagram pohon. Maka kalau diagram pohon diminta, ya buat dulu. 1 dadu pertama, 2, 3, oke. 4, 5, 6. Kalau ganjil katanya lantunkan. Kalau ganjil katanya tadi adalah kita lantunkan 2 koin. Oke, jadi 1 itu oke. Jadi kalau 1 kita lantunkan 2 koin. Koin pertama HT. Ini 1 koin pertama. Lalu 2 koinnya nih. HT. HT. Ini juga HT. Ini yang digaram pohon. Oke. Jadi kalau genap dia cukup 1 aja koinnya. HT. Kalau 3 ada 2 koin. Koin pertama HT. Koin kedua seperti tadi juga HT. Nah, ini dia diagram pohon. Ini yang dimaksud dengan konstruk diagram pohon. Kalau 4 cukup HT. Kalau 5 seperti tadi ganjil ada 2 koin, di sini HT. Oke, di sini juga akan muncul lagi HT. Di sini lagi muncul juga HT. 6 dia cukup 2 HT. Lalu mana dia elemennya? Elemennya berarti ini dia 1 HH. Nih. Berarti elemennya kalau kita mau membuat elemennya sama dengan tadi, berarti 1 HH. Lalu, mana lagi? 1 HT ke bawah. Nah, ini dia. Set. Nah, jadi 1 HT. 1 HT. Sama dengan tadi kan? Terus, 1 T. 1 TH. Ini dia. Hop. 1 TH. 1 TH. Lalu mana lagi? Ini dia. 1 T. Oke. Itu dia. Jadi 1 TT. 1 T. Oke. Jadi kalau dia 2, cukup dia 2 saja. 2H. Ini 2. Genap. 2H. Satu lagi, mana lagi? 2T ini dia. 2T. Ini kan yang tadi. Nah, itu dia. Kalau 3, kita lihat 3. Pertama 3, sama dengan tadi. 3H. Ini 3. Wah, 3HH. 3HH. Ini kalau menggunakan konstruk diagram tree. Lalu kita coba pakai warna yang lain biar nampak. Kalau ganti colornya. Lalu yang kedua 3HT. Nah, ini dia. Yang kedua 3HT. 3HT. Oke. Lalu berikutnya kita ganti lagi colornya. Lalu kita ganti lagi colornya dengan apa lagi 3HT terus
3T 3TH. Nih. Wah, tuh. 3TH 3TH. Lalu kita ganti warna lagi. Yang terakhir adalah ink color. Kita ambil apa lagi? Kuning lah. Terakhir adalah 3T. Ya, ini dia. 3TT yang terakhir. 3TT. Nah, begitu juga untuk yang seterusnya. Oke. Lalu yang terakhir, untuk yang berikutnya 4. Kalau kita contohkan yang terakhir 4 misalnya. 4. Nah, kalau 4 kan genap, ada 2 kan? 4 genap. Mana dia? Ini 4. 4H. Jadi 4H. Dan yang satu lagi adalah kita ganti inknya, ink pointer. Jauh lah. Itu lagi adalah 4T. Ya, ini dia. 4T. 4T. Nah, begitu seterusnya. Oke, begitulah seterusnya. Inilah yang disebut sebagai diagram pohon. Dan begitu seterusnya. Selesai. Lalu kita lihat soal berikut. Soal berikut. Nah, 2 juri akan dipilih untuk melakukan sidang tentang kasus pembunuhan. Using the notation S1 A3, okay. For example, to denote simple event, the alternate 1 and the 3 are selected. Jadi, list the element of the sample S. Jadi, tugas kita adalah melist semua pasangan alternatif untuk memilih 2 juri terhadap 4 kasus percobaan pembunuhan. Jadi, kalau begitu ini kan senang aja nih. S ada A1, A2. Oke. Juri pertama untuk kasus A1, juri kedua untuk kasus A2. Ini juri pertama. Juror itu juri. Ini juri pertama. Sedangkan A2, juri 2. Maksudnya juri pertama menangani kasus 1, juri kedua menangani kasus 2. Juri 2. Lalu apa lagi? A1, A3. Itu A3. Apa lagi? A1, A4. A1, A4. Bolehkah A1, A1? Enggak boleh. Kalau A1, A1 enggak mungkin. Oke. Lalu langkah berikutnya A1, 2, A3, A4. Apa lagi? Dimulai lagi dengan A2, A3. A2, A3. Kenapa tidak boleh A2, A1? Karena A1, A2 sama dengan A2, A1. Jadi nggak boleh dianggap sia-sia saja kan. Pasangan itu juga. Oke, dan satu lagi. A2, A4. A4. Oke, yang terakhir adalah A3, A4. A3, A4. Nah, inilah list elemen yang dimaksud dalam soal tersebut. Jadi ini adalah A2, A4 ini maksudnya juri pertama untuk menangani kasus 1, juri kasus 2, juri kedua untuk menangani kasus keempat. Lalu kalau kita lihat tadi soal, ada pertanyaan, kenapa A1, A1 itu tidak bisa? Ya tidak mungkin dua juri kasusnya sama, tidak mungkin. Jadi kalau A1, A1, yang ini punya juri pertama, yang ini juga juri kedua. Kan tidak mungkin 2 juri kasusnya sama. Makanya ini tidak masuk. Lalu keterangan berikutnya, kenapa A2, A1 itu tidak ada?
Karena A2A1 itu telah diwakili oleh A1A2, sama saja kasusnya A1A2. Oke, jadi tidak boleh cukup diwakili oleh satu saja. Jadi ini juga tidak ada. Jadi inilah elemen yang dimaksudkan dalam soal. Oke. Oke, serasa soal-soal kita 24, 25, 26 pada kesempatan kali ini cukup menarik kita bahas sebagai ikhtiar kita, ikhtiar dari kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com untuk bersama mahasiswa dalam membahas saling berbagi ilmu pengetahuan di musim pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi, kita prihatin dengan keadaan negara kita sekarang yang masih diselimuti oleh COVID-19. Jadi, mari kita berperan bersama untuk menghentikan laju penyebaran virus COVID-19 ini dengan selalu memakai masker, jaga jarak, dan pastikan sebisa-bisanya di rumah saja. Oke, ketemu lagi dengan saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama kampus www.radoinstitute.com pada pertemuan-pertemuan berikutnya yang pasti akan selalu kita akan membahas soal-soal dalam teori probabilita dari buku Probability and Statistics for Engineers and Scientists. Saya Rado Yendra bersama Kampus Dunia Maya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.